Selamat berjumpa lagi. Salam sehat selalu. Pada kesempatan ini, saya akan sharing tentang proses simulasi Monte Carlo pada antrian. Untuk itu, teori tentang antrian, eh, para pemerhati dapat melihatnya pada video saya dalam manajemen produksi dan operasi atau operation research, yaitu tentang antrian. Nah, saya akan memberikan penjelasan tentang simulasi ini dengan sebuah contoh antrian. Nah, untuk melakukan simulasi pada sistem antrian, digunakan data antrian yang menggunakan satu antrian dan satu server pelayanan. Dan yang mana keduanya merupakan discrete random variable. Masing-masing didefinisikan sebagai distribusi kemungkinannya, yaitu seperti pada contoh pada tabel berikut ini. Ya. Jadi ini adalah tabel distribusi interval kedatangan. Jadi interval kedatangan yang 1 menit, ya berarti yang 1 menit, kedatangan 1 menit itu berarti dia probabilitasnya adalah 0,20 atau 20%. Berarti dia frekuensinya ada 20 dia. Ya. Kemudian yang interval kedatangan 2 menit berarti dia adalah 40 frekuensinya atau probabilitasnya adalah 40%. Ya. Kemudian yang interval kedatangannya 3 menit, itu probabilitasnya adalah 30% atau 0,30, dan interval kedatangannya yang 4 menit itu adalah 0,10. Nah, kemudian dari probabilitas interval kedatangan ini kemudian dibuatlah kumulatif probabilitasnya, yaitu yang pertama yang kedatangan 1 menit yaitu adalah 0,20, kemudian kumulatifnya berarti 0,20 tambah 0,40 sama dengan 0,60. Berarti ini adalah kumulatif untuk interval kedatangan 1 menit dan 2 menit. Kemudian kumulatifnya dengan yang 3 menit berarti 0,60 tambah 0,30, 0,90. Kemudian yang 4 menit ya adalah 0,90 ditambah 0,10 sama dengan 1. Ya. Jadi ini totalnya adalah 100% atau 1. Ya. Nah, berdasarkan kumulatif probabilitas ini kemudian kita buat range bilangan acaknya, yaitu R1 ya. Jadi untuk yang kedatangan 1 menit ini adalah karena probabilitasnya adalah 0,20 maka berarti antara 1 sampai 20. Kemudian interval kedatangan yang 2 menit yaitu karena kumulatifnya adalah 0,60 berarti dimulai dari 21 sampai dengan 60 interval bilangan acaknya ya. Kemudian yang kedatangan 3 menit kumulatifnya adalah 0,90 berarti interval bilangan acaknya adalah di antara 61 sampai 90. Kemudian yang interval kedatangan 4 menit yaitu dari 91 sampai dengan 99. Nah, demikian ini adalah range interval bilangan acak untuk interval kedatangan ya. Nah, selanjutnya adalah untuk yang pelayanan. Untuk yang pelayanan juga demikian. Ini adalah waktu pelayanannya 0,5 menit. Ya, 0,5 menit probabilitasnya adalah 0,20. Berarti ini adalah dari data ya, dari hasil pengamatan. Kemudian ini adalah yang pelayanannya 1 menit. Ini ada probabilitasnya adalah 0,50. Kemudian yang waktu pelayanannya 2 menit adalah 0,30. Nah, dari sini kita hitung kumulatif probabilitasnya, berarti yang 0,5 menit ini adalah 0,20, kemudian kumulatifnya dengan yang 1 menit menjadi 0,70, kemudian dikumulatifkan dengan yang 2 menit, ini berarti 0,70 tambah 0,30 berarti adalah 1. Nah, dari kumulatif probabilitas ini, kemudian kita tentukan range bilangan acaknya atau R2 ya. Di sini adalah yang pelayanannya 5 menit berarti dari 0 sampai 20 karena dia kumulatifnya adalah sampai 0,20. Kemudian yang pelayanannya 1 menit yaitu adalah kumulatifnya 0,70 berarti dia dari 21 sampai 70. Kemudian yang waktu pelayanannya 2 menit berarti dia adalah dari 71 sampai 99. Nah, berdasarkan distribusi waktu kedatangan dan distribusi waktu pelayanan ini, kemudian kita lakukan simulasi bilangan acak.
ya. Simulasi bilang acak ini ya kita lakukan sebanyak 10 customer atau 10 klien, 10 orang atau 10 pelanggan yang datang. Nah, di sini dari simulasi bilangan acaknya di sini adalah angka 71 ya. Kalau kita sini angka 71 berarti kita kedatangannya ini kita lihat di sini kalau 71 itu berarti pada interval 3 ya. Interval 3. Berarti di sini adalah ya level level intervalnya ada 3 ya. Kemudian yang bilang acak yang berikutnya adalah 12. 12 ini kita lihat di sini 12 itu adalah pada yang kedatangan 1 menit ya. 1 menit ini adalah di sini 12 ya. Berarti di sini adalah 1. Kemudian 48, 48 ini kita lihat di sini 48 itu adalah 2 ya karena antara 21 sampai 60. Ya, itu 482, kemudian 18. 18 ini adalah kita lihat ada di sini antara 1 sampai 20, berarti dia 1 ya. Kemudian 8 ini berarti 1, 5 bilangan acaknya 1, 18 bilangan acaknya 1, 26 bilangan acaknya 2, 94 bilangan acaknya 94 berarti dia pada arrival kedatangan yang 4. Jadi ini adalah arrival kedatangannya ya. Jadi kalau bilangan acaknya ada di pada range di sini, berarti dia adalah interval kedatangannya yang ini. Ya, oke. Nah itu untuk arrival interval. Nah, berdasarkan arrival interval tersebut, maka kita hitung adalah jam kedatangan, arrival clock. Arrival clock, jadi yang customer yang pertama itu adalah kita definisikan sebagai 0 menit, ya. Karena arrivalnya intervalnya adalah 3 menit, berarti 0 tambah 3 berarti 3. Kemudian 3 tambah 1, 4, 4 tambah 2, 6, 6 tambah 1, 7, 7 tambah 1, 8, 8 tambah 1, 9, 9 tambah 1, 10, 10 tambah 2, 12, 12 tambah 4, 16. Berarti ini adalah level clock-nya. Nah, berdasarkan hasil pengamatan, ini ini level clock berdasarkan simulasi ya. Nah, berdasarkan pengamatan level clock-nya adalah ini ya. Jadi customer yang pertama itu didefinisikan 0, customer yang kedua itu adalah menit yang ketiga, customer yang ketiga adalah menit yang keempat, customer yang keempat adalah menit ke-6, kemudian menit ke-8, menit ke-10, menit ke-12, menit ke-14, kemudian customer yang 9 menit 14 setengah, kemudian customer yang 10 itu adalah menit ke-16. Jadi ini adalah uh, faktualnya ya, faktual enter facility clock ya. Jadi yang kita amati dengan stopwatch atau dengan jam ya. Nah, dari sini maka maka kita dapatkan di sini adalah waiting time-nya, waktu tunggunya ya. Waktu tunggunya adalah berarti ini adalah enter facility clock dikurangi dengan arrival clock. Ya, jadi dikurangi di sini adalah 3 kurangi 3, 0, 4 kurangi 4, 0, 6 kurangi 6, 0, kemudian 8 kurangi 7, 1, 10 kurangi 8, 2, kemudian 12 kurangi 9, 3, 14 kurangi 10, 4, 14 setengah kurangi 12, 2 setengah, kemudian 16 kurangi 16, 0. Ya. Jadi ini waiting time-nya, waktu tunggunya. Waktu tunggunya dari customer ini ya. Nah, dari waktu tunggunya ini kita jumlahkan ini adalah 12 setengah. 12 setengah. Kemudian karena ini adalah ada 10 customer, maka rata-rata waktu tunggunya adalah kita bagi 10 berarti 1,25 menit. Ya, 1,25 menit ya. Nah, karena di sini oke. Nah, kemudian LQ-nya kita hitung di sini berdasarkan berdasarkan waktu tunggunya ini karena di sini adalah waktu tunggunya 0 berarti tidak ada orang yang nunggu. Di sini juga 0 tidak ada orang nunggu, di sini 0 tidak ada orang tunggu, di sini 0 tidak ada orang nunggu. Nah, di sini adalah 1 menit berarti Berarti di sini udah ada yang nunggu 1. Kemudian di sini 2 menit adalah 1. Kemudian ini adalah 3 menit. Berarti ini sudah ada 2. Kemudian yang 4 menit. Ya, di sini ada 2. Yang 2,5 menit hanya 2. Di sini 0, di sini 0 ya. Kemudian di sini adalah LQ-nya berarti 8. Berarti ada 8 orang dalam antrian ya. Untuk 10 orang. Untuk 10 orang kedatangan. Nah, berarti rata-rata orang dalam antrian adalah ya, 8 dibagi 10 atau 0,8. Ya, 0,8 itu berarti adalah 1 orang dalam antrian ya rata-ratanya.
Nah, kemudian R2. Nah, R2 ini yang dapat dari simulasi Monte Carlo bilang acak. Di sini kita dapatkan 65. Dari 65 ini kita lihat tabel pelayanan. 65 itu pada masuk pada waktu pelayanan 1 menit, ya. 1 menit. Ya, ini adalah 1 menit. Kemudian di sini adalah R2-nya atau bilang acaknya adalah 18. 18 ini kita lihat di sini ada pada waktu pelayanannya adalah 1/2 menit. Ya, berarti kita tulis di sini 1/2 menit. Kemudian 17 juga 1/2 menit. Kemudian 89, 89 kita lihat masuk di pelayanan 2 menit. Ya. Maka di sini adalah 2. 83 2 menit, 90 2 menit, 89 2 menit, kemudian 8 1/2 menit, 47 1 menit, 6 1/2 menit. Ya, jadi di sini adalah waktu pelayanan. Nah, kemudian dari waktu pelayanan ini kemudian kita eh, kedatangan jam kedatangannya, ya. Jadi di sini adalah jam kedatangannya adalah di sini eh, di sini adalah enter facility, ya, ditambah dengan service time, ya. Berarti ini 0 tambah 1 berarti 1. Kemudian 3 ditambah setengah berarti 3,5. Kemudian 4 tambah setengah 4,5. Kemudian 6 tambah 2 8. Kemudian 8 tambah 2 10. Kemudian 10 tambah 2 12. Kemudian 12 tambah 2 14. Kemudian 14 tambah setengah 14 setengah. Kemudian 14 setengah tambah 1 15 setengah, kemudian 16 tambah setengah adalah 16 setengah. Jadi itu adalah uh, waktu ke departure, apa kedatangan, jam kedatangan pada pelayanan, ya. Nah, kemudian waktu dalam sistem. Nah, waktu dalam sistem ini adalah waktu kedatangan pada pelayanan dikurangi dengan waktu kedatangan pada antrian, ya. Berarti di sini adalah kita dapatkan di sini 1 kurang 0 1, 3,5 kurang 3 adalah setengah, 4,5 kurangi 4 adalah setengah, 8 kurangi 6 2, 10 kurangi 7 3, 12 kurangi 8 4, kemudian 14 kurangi 9 5, kemudian 14 setengah kurangi 10 4 setengah, kemudian di sini 15 setengah kurangi 12 3 setengah, kemudian 16 setengah kurangi 16 adalah setengah. Nah, total dalam waktu pelayanan dalam sistem, adalah 24,5. Nah, rata-ratanya adalah dibagi 10 berarti 2,45 menit. Jadi waktu rata-rata di dalam sistem adalah 2,45 menit dan rata-rata waktu dalam antrian ini adalah 1,25 menit, ya. Dan ini adalah keterangan dari kolom-kolomnya, ya. Kolom-kolomnya, sehingga kita bisa hitung tadi rata-rata waktu tunggunya adalah 1,25 menit per pelanggan atau per orang. Kemudian rata-rata panjang antrian itu adalah 0,8 customer. Kemudian rata-rata waktu dalam sistem adalah 2,45 menit. Nah, demikianlah cara simulasi Monte Carlo pada sistem antrian eh, satu jalur dan satu pelayanan. Ya. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat dan bisa dikembangkan untuk penelitian pada antrian. Tentunya kalau kita melakukan simulasi dengan banyak customer, ya, misalkan sampai 100 atau 1.000, maka ini kita akan mendapatkan rata-rata yang mendekati kebenaran, yang mendekati kenyataan, ya. Jadi rata-ratanya dan juga ketelitannya lebih teliti, ya. Nah, kalau kita menggunakan untuk mencari R1 dan arrival interval dan R2 dan service time, ya, ini kita bisa lakukan juga dengan apa QM, ya, dengan software QM. Jadi bisa jadi mempercepat dalam perhitungan simulasi antrian dengan menggunakan metode simulasi Monte Carlo. Demikian hasil penjelasan dari simulasi Monte Carlo pada antrian. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa dikembangkan untuk penelitian-penelitian pada antrian. Salam sehat selalu.